Banyak orang tidak mengetahui hal ini. Ketika istri saya berselingkuh, nasihat paling bijak justru datang dari seorang wanita berusia 75 tahun. Saat saya mengetahui pengkhianatan itu, pikiran pertama saya adalah balas dendam. Namun kemudian muncul seorang wanita tua berusia 75 tahun yang mengatakan sesuatu yang mengubah hidup saya selamanya. Dan tidak, itu bukan seperti yang Anda bayangkan. Dia menatap langsung ke mata saya dan mengucapkan sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Kata-katanya sangat sederhana, tetapi begitu kuat hingga selamanya mengubah cara saya memandang perselingkuhan seorang wanita. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa istri saya tidak setia. Dan wanita berusia 75 tahun itu memberi saya jawaban yang tidak pernah dikatakan oleh psikolog maupun teman-teman saya. Saat itu, saya sedang duduk sendirian di taman, tenggelam dalam pikiran. Dia mendekati saya, tersenyum, lalu bertanya, "Masalah wanita?" Saya menundukkan kepala dan berkata, "Ya, dia berselingkuh." Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya bersinar seperti api. Dan dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Yang akan menghancurkanmu bukanlah rasa sakitmu, tetapi apa yang kamu lakukan dengan rasa sakit itu. Saya bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan dengan rasa sakit ini, Bu?" Disitulah pelajaran yang seharusnya didengar setiap pria, tetapi jarang ada yang berani mengatakannya, dimulai. Dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah lama menjalani hidup, dia berkata, "Ketika seorang wanita berselingkuh darimu, hal pertama yang kamu kehilangan bukan cintanya, tetapi harga dirimu. Dan nak, itulah satu-satunya hal yang tidak boleh kamu biarkan siapapun merampasnya darimu." Saya menelan ludah dan terdiam. Karena kata-kata itu tepat mengenai bagian diri saya yang paling terluka. Harga diri saya yang sudah retak. Kehormatan saya yang perlahan hilang setiap kali saya menerima kebohongan. Setiap kali saya berpura-pura semuanya baik-baik saja. Setiap kali saya memaafkan, hanya agar tidak kehilangannya. Ya, dalam usaha memahami dirinya, saya justru merendahkan diri saya sendiri. Saya menangis untuknya. Saya menulis pesan, menghapusnya, lalu menulis lagi. Saya tertidur sambil menunggu balasannya. Saya memohon hanya dengan tatapan mata. Saya berusaha menjadi lebih pengertian, lebih sabar, menjadi lebih dalam segala hal. Padahal yang sebenarnya saya butuhkan hanyalah menjadi lebih menjadi diri saya sendiri. Lalu wanita berusia 75 tahun itu mengatakan sesuatu yang mengguncang saya, sekaligus membangkitkan saya. Jangan menjadi korbannya, karena ketika seorang wanita mengkhianatimu, itu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengubahmu. Saat itu sesuatu dalam diri saya terasa klik. Saya menyadari bahwa dia tidak membenci saya. Bukan karena saya tidak cukup baik. Saya telah melupakan diri saya sendiri. Saya terlalu fokus mencintainya, hingga berhenti mencintai diri sendiri. Dan yang paling menyakitkan, saya berpikir bahwa perselingkuhannya adalah kesalahan saya. Saya mengira jika dia bersama pria lain, itu karena saya gagal sebagai seorang pria. Tetapi tidak. Banyak pria membuat kesalahan dengan menganggap perselingkuhan wanita sebagai penilaian atas nilai dirinya. Seolah-olah pengkhianatan itu adalah hukuman yang menentukan harga diri seorang pria. Padahal tidak selalu demikian. Terkadang perselingkuhan hanya menunjukkan siapa dia sebenarnya, bukan siapa diri Anda. Seorang wanita bisa tidur dengan orang lain, tetapi itu tidak menghapus esensi Anda. Itu tidak menghapus kemampuan Anda untuk mencintai dengan tulus, untuk setia, untuk berkomitmen. Itu tidak menghapus prinsip, sejarah, dan jalan hidup Anda. Yang bisa terhapus hanyalah identitas Anda, rasa hormat Anda, dan kekuatan Anda, jika Anda mengizinkannya. Dan itulah hal yang tidak boleh diberikan, bahkan demi cinta. Hari itu saya menyadari sesuatu. Perselingkuhannya tidak menghancurkan saya. Yang hampir menghancurkan saya adalah usaha mempertahankan seseorang yang sebenarnya sudah melepaskan saya. Dan wanita itu, tanpa ia sadari, telah menyelamatkan saya.
Bukan dengan teriakan atau ceramah panjang, tetapi dengan satu kalimat yang hingga hari ini masih saya ulangi pada diri saya sendiri. Yang akan menghancurkanmu bukan rasa sakitmu, tetapi apa yang kamu lakukan dengan rasa sakit itu. Berapa kali Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang salah dari saya? Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi setiap malam ketika ponsel tidak berdering. Ketika tempat tidur terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika Anda menyadari tatapannya tidak lagi tertuju pada Anda. Berapa kali Anda membaca ulang pesan-pesan itu, mencari satu kata yang bisa menjelaskan segalanya. Satu tanda baca yang memberi petunjuk. Satu, aku cinta kamu yang terasa berbeda, tetapi tetap Anda pegang erat. Berapa kali Anda berkata dalam hati, hampir seperti menghukum diri sendiri. Mungkin kalau saya lebih perhatian,